kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, yaitu acara rakor bulan imunisasi anak sekolah bagi Linsek dan guru KS, tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Weni Malisa sebagai pembawa acara pada acara hari ini. Weni Malisa. Hadirin yang kami hormati, berikut saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Sekretaris Camat Wanayasa. Acara yang keempat, pengisian materi dari Dr. Yuli Astuti. Acara yang kelima, diskusi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan konduktor ataupun dirijen akan dibawakan oleh Ibu Anissa Nur Hidayah. Monggo kepada Ibu Anissa dipersilakan. Ya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan dari Bapak Sekretaris Camat Wanayasa. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Cek sound. Kabarnya sampai ke orang memisah nih. Nyunjung bapak-bapak yang jadi toilet umum ajeng mawon mboten jaga mboten napa-napa. Ajeng di sini yang foto saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbirillah wa haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bu Dr. Yuli, Laku Kepala Puskesmas Wanayasa 2 yang hormati Bu Korwin Dinipura, Pinaran Pengikut Beri mawon, Pak. dari Kapolsek Wanayasa yang wakil dan dari Danramil
belum tahu nih ngurus NU nih Pak yang hormati tokoh agama, Bapak Ibu kepala desa, wilayah Puskesmas Manesa 2 yang hormati, Kepala SD MI wilayah Puskesmas Manesa 2 yang hormati, alhamdulillah ini hampir bagian tokoh masyarakat, Ketua PKK yang hormati. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga bisa hadir berkumpul di aula PK ini tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya salam serta selawat semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, pada hari ini hari yang sangat berbahagia dalam artian Puskesmas Manesa 2 menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral. Ini nampaknya personilnya komplit dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Pasti ada suatu hal yang sifatnya baru yang perlu diinformasikan pada Bapak Ibu sekalian, yang nantinya akan diteruskan atau ditularkan, diinformasikan pada warga masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami mohon maaf, mohon izin Bu Dokter bahwa saat ini Bu Camat sedang melaksanakan tugas yaitu di Diklat-Pim 3 selama kurang lebih 4 bulan, bulan depan sampai dengan bulan Desember, sehingga menugaskan pada diri saya untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Mohon izin, mohon maaf. Bapak Ibu yang menghormati, sesuai informasi bahwa pada saat ini Puskesmas kemarin sudah melaksanakan bulan imunisasi kemudian sekarang Dias. Menurut informasi ada hal yang baru berkaitan dengan vaksinasi atau imunisasi untuk bayi usia 2 bulan dan 3 bulan ya, untuk bayi. Kemudian untuk anak sekolah ini juga ada vaksin imunisasi khusus untuk putri, siswa putri. Nanti kami mohon Bapak Ibu guru atau kepala sekolah atau korwil, ini imunisasi apa lagi ini? Kemarin baru imunisasi COVID, sekarang ada imunisasi untuk khusus untuk anak usia 2-3 bulan. Terus ada imunisasi lagi untuk anak kelas 5 SD MI ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, kepala desa dan Bu Ketua tim penggerak PKK desa yang ada di wilayah Puskesmas 2, dan mengharapkan untuk bisa memperhatikan, mencermati langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah yang dilaksanakan secara teknis oleh Puskesmas 2 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena apa? Berdasarkan fakta dan data, masih ada sedikit kalangan masyarakat atau orang tua yang masih menganggap bahwa imunisasi tersebut bertentangan dengan suatu paham tertentu, sehingga menganggap bahwa imunisasi itu tidak perlu atau tidak penting. Sehingga kami mohon nanti Bu Dokter ya bisa dijelaskan sedetail mungkin agar harapannya masyarakat yang beranggapan negatif itu kedepannya anggapannya menjadi positif, sehingga tidak menghambat adanya program yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang terutama secara teknis dilaksanakan oleh pihak Puskesmas Manesa 2. Karena berdasarkan informasi kemarin, untuk cakupan
terkait dengan vaksinasi COVID itu sangat rendah, terutama yang booster atau imunisasi yang tahap ketiga nih. Nah, berjalan sesaat kemudian ada kalangan masyarakat yang menganggap bahwa booster itu perlu. Siapa kira-kira? Orang yang akan bepergian ke luar negeri, apalagi yang sudah mendaftar umroh atau haji, itu masih dipersyaratkan bahwa mereka benar-benarnya harus sudah dilakukan imunisasi booster. Bapak Ibu yang hormati, untuk saat ini wilayah Jawa dan Bali kaitannya dengan PPKM Mikro ini seluruhnya level 1 sampai tanggal 3 Oktober. Mudah-mudahan ke depan sampai akhir tahun ini tidak usah ada level-levelan lagi terhadap COVID, sehingga masyarakat sudah bisa bergerak bebas tanpa ada pelarangan atau istilahnya ada kita himbauan dan sebagainya agar kegiatan masyarakat itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya nih, pada saat sekarang ini sudah memasuki bulan September. Secara perhitungan mestinya kan saat sekarang saat musim kemarau, tapi kenyataannya malah musim penghujan. Kemudian melihat di medsos, di media sosial, banyak wilayah-wilayah yang masih ada bencana alam yang luar biasa, banjir dan sebagainya. Mudah-mudahan di wilayah kita tetap aman terkendali. Bapak Ibu yang mati, mungkin itu ya dapat kami sampaikan. Kami harapkan nanti dukungan semua pihak, baik dari kepala desa, PKK, kepala sekolah, dari Korwil, dari Polsek, Koramil, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas 2, kami harapkan untuk bisa mendukung, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas Manasa 2, baik yang berupa kegiatan imunisasi maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum jauh, saya terus mohon izin karena pada saat yang sama kami juga harus kegiatan masalah pembubaran panitia hari ulang tahun di tingkat kecamatan. Saya mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan rakor pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjam sudah menyiapkan tempat karena ada kegiatan yang lain. Ibu Korwil, teman-teman Yasa, dari kepala desa di Alfayat ini, Pak Kapolsek diwakili Mbak Por, dari Koramil belum ada yang hadir. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu kepala sekolah SD, MI, kemudian ada komite sekolah, guru UKS, dan semua lintas sektor yang hadir hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi dan imunisasi anak sekolah. Yang hari ini kami tidak hanya mengundang dari pihak sekolah saja, tapi
tapi juga dari lintas sektor terkait, lintas sektor di wilayah Puskesmas Wanayasa 2 terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekcam, ada imunisasi yang harus kami sampaikan, kami sosialisasikan, yang sebenarnya ini bukanlah imunisasi yang baru. Puskesmas selalu berdiri di depan panjenengan untuk sosialisasi. Kalau saya menyampaikannya vaksin, mungkin penerimaannya sama ketika kita berbicara tentang vaksin COVID gitu ya. Vaksin COVID pun ketika kita bilangnya imunisasi juga kayaknya penerimaannya beda kayak gitu. Jadi nanti akan kami sampaikan hal-hal yang baru saja ya. Karena di sini dari kepala sekolah juga nanti akan ada pertemuan juga, mungkin dari Pak Kepala Desa juga, dari Pak Sekcam tadi ada kegiatan di kecamatan juga. Jadi matur nuwun sanget atas rawuhipun di sela-sela kesibukan panjenengan menghadiri pertemuan kali ini. Insya Allah nanti apa yang kami sampaikan nggak terlalu nggak terlalu belajar kemana-mana. Kita fokus ke tujuan penyampaian, apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan, apa yang harus panjenengan pahami, tersampaikan, dan nanti mohon dukungannya untuk disampaikan juga ke masyarakat. Kalau untuk yang di sekolah ya nanti untuk sasaran bias gitu ya. Yang pertama adalah HPV, imunisasi HPV, Human Papilloma Virus. Ini bukan virus, ini bukan vaksin yang baru. Ini adalah vaksin imunisasi yang sudah lama, tapi selama ini tidak masuk ke dalam program pemerintah, sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang menginginkan imunisasi ini bisa ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan yang menyediakan. Kalau kita hitung-hitungan masalah harga sampai dengan hari ini, sampai saat ini, untuk satu dosisnya imunisasi HPV ini sekitar 750 seperti itu. Infonya seperti itu. Jenis imunisasi di sini dulu imunisasi dasar itu ya paling kalau dulu hanya sampai ketika usia saya paling sampai 9 bulan itu selesai ya. BCG, kemudian DPT 1, 2, 3, terus polio, pas akhirnya di 9 bulan itu campak kayak itu selesai. Tapi sekarang sudah berbagai macam perkembangan seperti itu. Jadi kalau kemarin vaksin COVID kenapa harus berulang? Yang vaksin berulang itu tidak hanya COVID, termasuk di situ DPT, ada DPT 1, DPT 2, DPT 3 karena untuk penguatan. Ini yang menjadi imunisasi dasar lengkap: hepatitis, hepatitis diberikan ketika baru lahir, BCG, polio, IPV, campak atau MR. Tapi untuk saat ini imunisasi HPV ini merupakan pilihan yang masuk ke dalam program secara bertahap. Jadi belum menjadi program wajib untuk semua usia gitu ya, untuk usia-usia yang lain. Tapi untuk program perkenalan kali ini tadi disampaikan untuk sasarannya adalah kelas 5 SD dan hanya untuk yang perempuan. Nah, ini untuk jadwal biasnya nanti yang akan diberikan ya. Kalau untuk imunisasi dasar itu umur 0 karena hepatitis B itu diberikan ketika baru lahir. BCG, polio di bulan pertama, kemudian itu ada DPT HB di bulan 2, bulan 3, ada MR atau campak di bulan 9. Dan ini bias yang biasanya kita paling hanya sasarannya hanya TD, DT gitu nggih, DT, TD. Nah, untuk pelaksanaan bias kali ini ada penambahan untuk yang HPV-nya. Untuk bulan September ini kenapa kita melaksanakan rapor ini mendesak sekali, karena untuk pelaksanaan bias yang pertama bulan September ini sudah akan kita mulai, yang menjadi sasarannya nanti kelas 1 diberikan imunisasinya MR, dan kelas 5 perempuan akan diberikan HPV. Gitu ya. Dan untuk bulan berikutnya kelas 1 akan mendapatkan DT, kelas 2 akan mendapatkan TD, dan kelas 5 secara keseluruhan baik laki-laki perempuan akan mendapatkan imunisasi TD juga.
Itu khusus yang sudah rutin. Oke. Di sini ada perubahan paradigma, imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Karena ternyata 11 bulan saja imunisasi dasar lengkap yang diberikan hingga umur 11 bulan saja di sini tidak bisa memberikan perlindungan yang optimal terhadap PD3I. PD3I itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemahaman masyarakat saat ini hanya kadang masih sampai 9 bulan saja, tapi ternyata di situ sudah ada penambahan untuk imunisasi lengkapnya dari 0 sampai 11 bulan. Yang jelas di sini untuk penyelenggaraan imunisasinya dari pemerintah pusat mengatur kebijakan tentang penyediaannya. Mitra pemerintah di sini swasta sampai saat ini kalau untuk imunisasi program masih jarang ya kalau untuk imunisasi program. Kalau itu diberikan di rumah sakit swasta tetap saja di situ ada biayanya. Tapi kalau diberikannya di puskesmas meskipun dengan vaksin yang sama, tapi karena kita melaksanakan program pemerintah di situ tidak ada biayanya. Dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan dan mengupayakan kesinambungan melalui perencanaan program dan anggaran yang terpadu. Jadi di situ pemerintah berusaha untuk memberikan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti di saat ini untuk kedepannya sudah tidak diberikan, tapi karena di situ ada keterbatasan anggaran juga ya. Informasinya kemarin untuk vaksin COVID tahun ini masih gratis, tapi untuk tahun depan kemungkinan sudah harus berbayar. Untuk saat ini yang masih berminat untuk vaksin booster itu untuk capaian di wilayah Puskesmas Wanayasa 2 sendiri kemarin untuk dosis 3-nya kita baru di 27% dari yang dipersyaratkan di situ 30 ataupun 40 kalau nggak salah seperti itu. Dan sekarang ini yang masih mencari vaksin untuk COVID seperti yang dikatakan sama tadi hanya mereka-mereka yang mau umroh. Padahal yang mau umroh banyak banget. Untuk saat ini karena antrian haji sudah tidak memungkinkan, usia-usia lebih dari 60 tahun bahkan sudah tidak diperbolehkan seperti itu, pilihannya adalah umroh seperti itu. Dan tidak mungkin ketika mau umroh datang belum vaksin dosis 1, dosis 2 tiba-tiba saya minta tidak mungkin tiba-tiba datang saya mau umroh saya minta vaksin dosis ketiga, nggak ada. Dosis itu tadi saya ngobrol sebentar ya, vaksin dosis 1, dosis 2, dosis 3 itu menggunakan jenis yang sama, vaksinnya sama, ada Sinovac, ada AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Jadi bukan kok terus vaksin misalnya saya bawa 1 botol, ketika saya berikan ke Barijem baru vaksin pertama yaitu namanya dosis pertama. Ketika yang datang itu Mbak Pur dan Mbak Pur itu untuk mau vaksin yang kedua, saya ngambil di botol yang sama untuk Mbak Pur itu sebagai dosis kedua. Jadi tidak ada yang membedakan botol ini untuk vaksin dosis pertama, botol ini vaksin dosis kedua. Tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba datang, saya minta yang langsung dosis ketiga. Boten sakit karena itu adalah urutan. Sebelum ketiga harus melewati 1 dan 2 dulu. Kalau tiba-tiba datang, saya minta ketiga karena saya mau umroh. Boten sakit. Gitu. Jadi urutannya seperti itu dari 1 dulu, kedua dan ketiga. Karena boten kok kados. Tidak seperti paracetamol. Ada yang 250 mg, ada yang 500, ada yang 750, 650 gitu ya. Betul nggak terus? Saya langsung minta yang 650, enggak. Kita semuanya sama gitu, ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Latar belakangnya di sini saat ini program nasional pencegahan kanker serviks yang dilaksanakan adalah deteksi dini kanker serviks masih menggunakan IVA. Kalau tadi ada yang bertanya, Milang sing divaksin diimunisasi kelas 5 mau sing wadon. Karena yang punya serviks hanya yang perempuan. Bapak-bapak kagungan serviks nomor mana? Bukan bapak-bapak Mary gitu loh. Bukan pengen.
dari siswanya Pak Darsono misalnya, karena dia sangat berminat untuk imunisasi, yang kelas 5 sudah mapan gitu ya. Kita hanya yang perempuan, tapi karena yang laki-laki saking pingin ikut berpartisipasi juga mapan disontek. Yang laki-laki tidak diberikan karena HPV ini tujuannya adalah untuk pencegahan kanker serviks, dan serviks hanya dimiliki oleh Perempuan. gitu. Jadi gitu. Kenapa hanya yang perempuan? Karena yang bisa terkena penyakit kanker serviks hanya Perempuan. Sama seperti ketika yang bisa terkena penyakit miom itu juga hanya perempuan. Miom kandungan karena yang punya kandungan hanya perempuan. Jadi nanti yang laki-laki tolong jangan Mary. malah pengen imunisasi kok nggak pengen dicegah kayak gitu. Nggak usah dicegah juga nggak bakalan dapat penyakitnya kayak gitu ya. Penasaran. Karena penasaran ya. Saat ini IVA itu hanya untuk perempuan yang sudah menikah. Gitu. IVA itu dilakukan pemeriksaan sebagai deteksi dini kanker serviks, tapi hanya dilakukan untuk yang sudah menikah. Kenapa yang belum menikah tidak boleh? Karena di situ kita memasukkan alat ke dalam vagina, gitu ya. Nah, nek sing urung menikah, Iya. Melas. yang melas. Nanti akan terjadi bolong sebelum waktunya, gitu ya. Sebenarnya mungkin di situ perlu diralat. IVA bisa dilakukan pada semua perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual. Mungkin lebih tepat seperti itu. Karena bukan jaminan belum menikah, belum juga melakukan hubungan seksual kayak gitu. Kita berbicara secara keadaan saat ini, gitu. Jadi di situ statusnya kalau apa ya? Nona juga sudah enggak, nyonya juga belum kayak gitu. Jadi mungkin di sini lebih tepatnya bukan pada perempuan yang sudah menikah, tapi perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual. Tapi biasanya boleh ngaku. Nah, iya. Gitu. Isen. Bahkan ketika capeng diperiksa di situ hasilnya positif saja masih tetap nggak ngaku kalau sudah pernah hubungan seksual kayak gitu. Ya. Pencegahan kanker serviks akan semakin efektif jika dibarengi dengan proteksi. Jadi kalau di situ tadi kita melakukan IVA, pemeriksaan itu untuk deteksi dini kanker serviks, untuk imunisasi di sini untuk memberikan perlindungan, gitu ya. Perlindungan. Ketika kita melakukan IVA ada dua kemungkinan, terdeteksi prakanker atau malah sudah ada tanda-tanda kanker. Tapi untuk imunisasinya di situ memberikan perlindungan. Penambahan vaksin baru dalam program BIAS yaitu pemberian vaksin HPV pada anak perempuan usia kelas 5. Jadi kita nggak pakai umur nih Pak nggih. Jadi bukan kok terus misalnya umur kelas 5 berarti umur 11 nggih. Misalnya ada ini baru kelas 4 tapi dia sudah 11 tahun diikutkan, jangan. Kita patokannya pada kelas mawon. Jadi nyuwun nanti kemarin di pemberitahuan sudah kita minta untuk membawa sasaran sekalian nggih. Sekaligus nanti kita untuk penjadwalannya kita sasarannya berapa untuk ketersediaan vaksin imunisasi yang ada di puskesmas. Jadi saat ini kami belum mengambil karena kami menunggu data sasaran dari sekolah dulu. Dan untuk kelas 6 itu diberikan nanti. Jadi kelas 5 yang sekarang kita berikan untuk dosis pertama, dan nanti di tahun depan itu di kelas 6 dia akan mendapatkan lagi itu sebagai pemberian dosis kedua gitu. Jadi tidak sama seperti di bulan depan dapat dosis kedua, mboten. Untuk yang sekarang ini kelas 5 mendapatkan dosis pertama, tahun depan dia naik ke kelas 6, biasanya nanti juga di bulan-bulan yang sama akhir tahun seperti ini, nanti dia akan mendapatkan dosis yang keduanya di kelas 6. Jadi kita patokannya pakai yang kelas mawon. Lanjut. Targetnya di sini adalah menurunkan angka kejadian menjadi 4/100.000 penduduk per tahun pada tahun 2030. Jadi kita berpikirnya tidak dalam waktu dekat tapi untuk tahun yang akan datang kayak gitu ya. 90% anak perempuan sepertinya mendapatkan vaksin dengan vaksin HPV pada usia 15 tahun
70% wanita dilakukan screening, ini sangat sulit. Ibu-ibu pun biasanya susah untuk dilakukan pemeriksaan IVA. Sudah belum ibu-ibu semuanya yang di sini? Pernah. Pernah. Biasanya karena apa? Karena malu. Gitu, karena malu. Karena malu posisinya harus sama seperti ketika posisi lahiran. Jadi biasanya malu, padahal yang meriksa wilayah kayak gitu nih. Yang diperiksa malu, tapi yang meriksa biasanya nggak malu. Biasanya perempuan-perempuan seperti itu. Pada pasang IUD saja mikirnya, lawang anu kok apa ya bahasanya ya? Lawang bentuknya kados niko loh, bentuknya kados niko. Saya meriksa jadi bentuk kados niko. Tapi ya seperti itu kan malu. Biasanya ibu-ibu IVA sekalian pasang IUD gitu, pasang IVA dulu baru pasang IUD biasanya sekalian. Tapi kalau enggak biasanya susah. Kalau sengaja datang ke puskesmas kalau pengen IVA itu sampai sekarang saya masih belum nemu malah. Gitu. 90% wanita yang diidentifikasi menderita kanker leher rahim mendapatkan penata laksanaan serta perawatan. Ini progres kedepannya mulai dari dilindungi, yang sudah usia reproduktif juga nanti dia akan mendapatkan tes untuk deteksi dini biar kalau ketahuan tidak sudah dalam stadium yang lanjut. Biasanya seperti itu. Penyakit-penyakit itu kalau belum nemen biasanya belum dianggap penyakit. Jadi yang namanya deteksi dini seperti ini biasanya masih diabaikan. Bahkan ketika sudah muncul gejala saja tidak mau untuk memeriksakan lebih lanjut karena takut. Bukan iya. Ini bukan iya. Bahkan ketika di situ sudah tegak diagnosa ini kanker kayak gitu saja, masih berusaha untuk mencari alternatif ke alternatif, pengobatan alternatif, sampai nanti datang lagi dalam keadaan yang sudah parah kayak gitu. Kalau sudah stadium 4 sudah menyebar kemana-mana ya tindakan dari kesehatan biasanya hanya untuk mengurangi keluhan. Kalau untuk mengobati jelas sudah tidak mungkin, paling tidak hanya untuk mengurangi keluhan. Lanjut. Pencegahan kanker serviks karena HPV tipe 16 dan 18 melalui imunisasi keberhasilannya dapat mencapai 100%. Harapannya anak-anak yang sekarang anak-anak kalau SD kan belum putus sekolah yang paling lulus SD dianggap sudah lulus, nggak masuk SMP itu mungkin ada, tapi kalau SD kayaknya masih hampir semua anak bersekolah SD gitu Jadi harapannya nanti anak-anak perempuan itu dia akan mendapatkan imunisasi, harapannya ke depan dia akan mendapatkan perlindungan 100% jika diberikan sebanyak 2 dosis gitu tadi. Jarak interval pemberiannya 6 sampai 15 bulan. Makanya kalau kita berikan di bulan September tahun ini, bulan depannya kan juga sudah tahun depannya di bulan yang sama itu paling nggak jaraknya sudah 1 tahun. Lanjut. Ini dasar hukumnya jadi dasar hukum nggak kelihatan. Dasar hukum untuk perluasan vaksin HPV. Lanjut nggak? Kalau ini untuk tahapan-tahapannya mulai dari 2016 sampai 2021 Jawa Tengah 2002 di situ sudah masuk 2022 untuk Jawa Tengah di selain Sukoharjo dan Karanganyar di situ sudah masuk di tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 ini untuk semua kabupaten di Jawa Tengah. Gitu. Tahun 2023 nanti secara nasional, berarti tahun depan mungkin malah sasarannya ya semua wilayah di Indonesia. Lanjut. Waktu pemberiannya karena kita masuk ke program biasa tadi, untuk waktu pelaksanaannya bulan Agustus September. Agustus sudah lewat, kita dilaksanakan di bulan September. Sasarannya kelas 5. Kalau kita kelas 5, kelas 6-nya tahun depan. Oke, lanjut. Ini vaksin yang digunakan, vaksin bentuknya hampir sama semuanya. Suntiannya pun juga kecil seperti itu seperti suntian bayi baru lahir. Lanjut.
Nah, harapannya setelah mendapatkan itu, jangka pendek nanti dia akan menurunkan angka insiden ibu hamil, dan untuk jangka panjang dia menurunkan angka kejadian kanker serviks. Terus ini untuk sasarannya anak perempuan usia kelas 5 dosis pertama SDMI yang sederajat di bulan itu kita September ya, bukan Agustus. Ini pelaksanaan imunisasi HPV dalam kegiatan BIAS sudah dengan dasar hukum ya. Jadi kalau dari kami Puskesmas menyampaikan pasti sudah ada dasarnya, nggak mungkin belum ada dasar, pasti sudah ada dasar untuk pelaksanaannya. Ini strategi menjangkau sasaran. Untuk yang di luar sekolah seandainya ada nanti mungkin dari anak-anak putus, ada itu betul ya Pak, di desa gitu yang anak putus sekolah SD jarang ya, berarti kita nggak usah berbicara tentang yang di luar sekolah ya, kita nggak usah berbicara tentang yang di luar sekolah karena kita anggapannya anak-anak untuk usia sekolah masih masuk sekolah, masuk ke sasaran. Ini untuk pelaksanaannya, pelaksanaan BIAS kita sudah berulang kali melakukan, masih dengan cara yang sama. Nanti kita dari Puskesmas yang akan datang ke sekolah. Apa mau diubah? Dari sekolah datang ke Puskesmas? Akhirnya Pak Joko keberatan ya. Pak Joko langsung keberatan ya. Suwita, Pak Darsono juga iya. Keberatan, yang penting ada pembantuan kok. Kalau ke tempatnya Pak Darsono saya lebih senang ke sana saja Pak. Iya. Terus diplesir. Kalau wisata ya, wisata. Iya. Saya di sana disediakan tumpeng dan diplesirnya sampai ke forest kopi. Iya. Itu untuk tempat terjauh di Suwita sama Penanggungan. Penanggungan 1 ya Pak ya. Ya. Ini capaian biasa yang itu sudah lewat. Ini cuma tahapan-tahapannya. Mulai dari sosialisasi hari ini kami sampaikan kepada dengan semuanya, dan untuk media komunikasinya mau tadi sudah ada leaflet ya untuk dibaca, untuk menjelaskan ke orang tua mungkin, untuk ke siswa seperti itu. Lanjut selesai. Untuk yang HPV selesai, tapi masih ada satu lagi imunisasi tambahan yang ini sasarannya ke lintas sektor yang lain. Jadi ada Pak Kades diundang ke sini. Ini tadi urusannya sekolahan gitu ya Bu kemarin ya. Urusannya Bu Korwil dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru KS. Tapi yang satu ini nanti urusannya ke desa masyarakat. Desa dan PKK. Ini vaksin yang tadi tiga Pak Camat, sasarannya adalah untuk bayi usia 2 bulan dan 3 bulan. Ini rekomendasi dari Asosiasi Perkumpulan Peneliti Imunisasi ya. Secara kebijakan global di sini dengan pertimbangan tingginya beban penyakit pada anak dan keamanan serta efikasi dari vaksin pneumokokus, di sini menyarankan PCV diprioritaskan untuk masuk dalam program imunisasi nasional. Jadi gampangane PCV ini adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia. Pneumonia itu adalah penyakit sebenarnya batuk pilek, tapi dalam keadaan yang sudah lebih payah. Mungkin panjenengan sering dengar bayi umur sebulan, bahkan bayi baru umur setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, di bawah 1 tahun, di situ dia sesek, magep-magep, ambegane, bahkan sampai ketika bernafas itu ada di sela-sela iganya dia eten legok-legok kayak gitu, sampai ada tarikan dinding dada, atau ada dia menggunakan cuping hidung, sampai cuping hidungnya itu nek wong ambegan normal, niku irungnya kan boten melu mengkap-mengkap kan ya. Tapi kalau untuk anak-anak di situ salah satu indikasi bahwa dia sudah kesulitan bernafas, di situ ada nafas dengan menggunakan cuping hidung juga. Saking
rekasane le menarik nafas itu dari dinding dadanya juga dia ketarik ke dalam, apalagi untuk anak-anak yang kurus kayak itu akan kelihatan banget ketika di sela-sela iganya itu apa ya, legok-legok kayak gitu nih Bang. Angka kematian balita lebih dari 50 per 1000 kelahiran hidup dan lebih dari 50.000 anak per tahun ini di dunia. Pneumonia di sini penyebab kematiannya untuk anak usia di bawah 5 tahun 5%. Pneumonia ini 5%, 13% ini prematur, dan yang paling besar nih pneumonia. Penyebab kematian balita di Asia Tenggara di sini juga pneumonia paling besar. Untuk di Indonesia di sini 15,5%. Itu bahkan di wilayah Puskesmas Wanayasa 2 juga ada. Insiden pneumonia pada balita usia 0 sampai 11 bulan 13,6. Di sini di semua usia tinggi di atas 15% juga. Pengendalian pneumonia di sini dengan perlindungan, pencegahan. Kalau perlindungannya di sini dengan ASI eksklusif, nutrisi seimbang, menghindari polusi dalam ruangan. Nah ini yang kita juga kesulitan. Biasanya di desa-desa yang terjadi adalah hampir semua desa, hampir semua rumah di situ pasti ada yang merokok. Ya. Bahkan indeks kesehatan di wilayah kita itu kenapa tidak naik? Kenapa sangat rendah? Salah satunya adalah tidak ada satupun rumah yang bebas asap rokok. Itu. Yang gua anget, yang gua apa kayak gitu pasti ada. Kalau rokok di sini saya pertama kali datang ke sini juga. Saya dulu pertama kali kenal Banjarnegara itu pas hutan. Pas ketika saya masih SMP kalau nggak salah. Kulit saya di sana. Baunya menyan. Menyan gitu. Iya. Jadi begitu masuk di situ aroma menyannya yang sudah kerasa banget. Sekarang meskipun merokoknya di belakang, bilangnya merokoknya kan dapur kayak gitu deh. Tapi begitu buka pintu rumah, pasti di situ sudah terhirup udara yang apa ya, asap rokok kayak gitu. Apalagi kalau di situ ada kumpulan-kumpulan. Ini sih alhamdulillah kan jenengan di sini karena yang undang puskesmas ya. Karena yang undang puskesmas jadi tidak ada di sini yang merokok atau mau sangat. Berarti kami masih langsung sing undang puskesmas ya orang kayak gitu. Tapi kalau saya ketemu sama bapak-bapak di kecamatan beda lagi keadaannya. Kalau yang udah kecamatan kita ketemu di aula kecamatan di sana biasanya sudah ada yang mulai Kebul-kebul. Kumpulan RT di tempat saya, mulai kumpulan RT nih Pak Dokter masuk yang merokok kayak gitu. Tapi malah suami saya ngetoke asba. Gimana? Karena itu tadi masih ada rasa rikuh kayak gitu, kebiasaan di wilayah kita masih seperti itu. Jadi suami saya pun juga daripada tinggal Pak nyangu mungkin nyangu rokok tapi arep ngetoke kok ning ngene Pak Dokter kayak gitu ya. Akan lebih leluasa mengeluarkannya ketika di situ tuan rumahnya juga sudah ngasih asbak. Berarti kan dipersilahkan ya. Pencegahannya dari itu tadi, kalau untuk perlindungannya dari itu untuk mencegahnya dengan imunisasi, dan kalau sudah di sini ya sudah pengobatan ya gitu. Biasanya pengobatannya tidak sebentar. Kalau misalnya dari rumah atau dari puskesmas dalam keadaan sesek seperti itu, biasanya di rumah sakit juga lebih dari 1 minggu. Ini rekomendasi dari itu tadi. Invasif pneumococcal disease, penyakitnya ini tidak hanya di saluran nafas, tapi dia akan sampai ke otak menjadi meningitis, otitis media berarti di sini. Saluran telinga, bakteri ini bisa di seluruh tubuh, dan pneumonia sendiri di paru-paru. Dampak imunisasi yang diharapkan di sini bahkan sampai mengurangi karier nasofaring
menurunkan resistensi antibiotik dengan sekarang ini penggunaan antibiotik insya Allah sudah dibatasi di wilayah kita. Untuk membeli antibiotik di apotek pun kalau tanpa resep dokter sudah tidak diperbolehkan. Tapi pemahaman di masyarakat yang masih kadang salah. Periksa kejang, anak kejang itu karena panas, yang diminta bukan penurun panas. Kalau nyuwun diparingi antibiotik, lho ben napa ben boten kejang. Nah itu sudah pemahaman yang salah. Gitu. Jadi kalau saya ketemu yang seperti itu penjelasannya akan lebih panjang. Antibiotik itu untuk apa? Penurun yang menyebabkan kejang itu apa? Untuk mencegah biar nggak kejang berarti panasnya yang harus diturunkan. Tapi tetap nyuwune antibiotik dia menurunkan biar tidak terjadi kejang. Karena mungkin dulu sudah sempat antibiotik itu bebas diperjualbelikan. Bahkan di warung-warung saja dulu ada jual beli seperti itu. Mungkin yang jual juga nggak tahu, tak ngerti ini yang pulaan diperbolehkan di situ dijual. Tapi untuk saat ini di wilayah kita, Wanayasa, Karangkobar, saya rasa kita sudah tidak bisa mendapatkan antibiotik kalau itu tidak dengan resep dokter. Bahkan misalnya saya kongkonan rewang saya ke apotek kayak gitu, saya suruh beli antibiotik amoxicillin misalnya yang paling gampang. Dari apotek juga tidak akan mengizinkan. Meskipun dia dengan nama saya memang ibu dokter kayak itu tetap nggak akan dilayani. Karena mereka pun juga ada pemeriksaan setiap setahun, kadang malah 2 kali untuk penggunaan antibiotik. Karena di lingkungan kita antibiotik ini sudah sangat banyak antibiotik yang sudah resisten seperti itu. Ini isinya komposisi serotype untuk PCV, isi dari vaksinnya nggak usah tak jelaskan nih Pak, saya juga tidak, ini dari penelitian kode-kode seperti itu. Vaksin PCV mencegah carrier nasofaring pneumococcus. Jadi di sini seandainya ada pneumococcusnya, dia tidak akan menularkan ke bayi lain. Kuman itu bisa dibilang kita hampir di dalam tubuh kita ada, tapi dalam jumlah yang sedikit sehingga tidak menimbulkan gejala. Harapannya nanti dia tidak akan menularkan ke tempat-tempat lain. Sama seperti sekarang, batuk pilek itu menjadi penyakit yang biasa. Di puskesmas kami, batuk pilek kalau kita tawarkan untuk swab, kalau bersedia kita lakukan, kalau tidak, kita pun tidak akan memaksa. Cuma yang menjadi saran dari kami, yang namanya batuk pilek itu apapun penyebabnya pasti akan gampang menular. Masker untuk kita sudah bukan barang yang asing. Jadi harapan kami, kalaupun tidak dilakukan pemeriksaan swab, jadi tidak diketahui positif atau negatif COVID, paling tidak kalau menggunakan masker dia tidak akan menularkan apapun itu penyebabnya. Gitu. Dan untuk tren saat ini batuk pilek, cek di puskesmas, kita swab pun juga hasilnya banyak yang negatif. Anda seperti itu, nggak seperti dulu zamannya saya, zamannya Pak Joko gitu ya Pak ya. Turun berapa kilo Pak? Turun 7 kilo tapi naiknya 10 kilo Pak. Saya barengan kebetulan Bu, satu angkatan COVID-nya sama Pak Joko. Ketika Pak Joko datang ke puskesmas untuk periksa, saya sedang isolasi di rumah kayak gitu. Ini rekomendasi dari WHO untuk memberikan PCV pada program imunisasi nasional karena banyaknya kasus pneumonia. Pneumonia itu tidak semua batuk pilek pada anak disebut pneumonia. Di situ ada kriteria, ada demam, ada sesak nafas, ada tarikan dinding dada, ada nafas cuping hidung. Kalau sudah yang seperti itu mau nggak mau harus mendapatkan perawatan. Dan kasus seperti itu banyak. Ini vaksinasinya pada program nasional sudah tidak hanya di Indonesia, di semua negara sudah ada. Rekomendasi pada Januari 2017 malahan di sini. Sudah dari 2017 di sini sudah direkomendasikan, tapi untuk Jawa Tengah ini belum dilaksanakan di awal-awal tahun ini karena masih ada tempat lain, daerah lain yang di
di sana kasusnya lebih banyak gitu. Jadi diprioritaskan untuk di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur karena di sana kasus lebih banyak. Ini di 5 tahun terakhir IPV, HPV, vaksin baru 2015 IPV anak-anak kita sudah dapat, HPV mulai dari 2016 di kita sekarang baru 2022 dapat, MR 2017 juga sudah, PCV ini dari 2017. Yang ini kita belum. Demo ini untuk yang demam berdarah gitu. Ini belum. Tapi kalau misalnya menginginkan bisa di rumah sakit yang menyediakan biasanya ya, tapi biayanya masih mahal. Ini imunisasi pada daerah dengan demonstrasi program 2 bulan 3 bulan PCV di sini. Nah, yang menjadi kesulitan kita, imunisasi PCV nanti akan diberikan bersamaan dengan pentabium, DPT HB-HIB. Jadi anak akan mendapatkan suntikan ganda pada kedua kakinya. Kanan kiri nanti akan disuntik. Itu yang mungkin akan menjadi perhatian yang jadi keraguan-keraguan seperti itu karena dilakukan secara bersamaan kayak gitu. Di sini bagaimana cara mengurangi rasa sakit pada imunisasi ganda? DPT naraknya panas kayak gitu. Untuk yang PCV pun di situ juga ada efek anaknya, tapi tidak setinggi DPT. Kalau untuk ini tanyakan pada anak posisi yang diinginkan, kayaknya mau umur 2 bulan ya belum bisa ditakoni dia. Jadi mau nggak mau ya tetap di bangku kayak gitu. Untuk penyuntikan di sini vaksin tidak menimbulkan rasa sakit, disuntikan yang tidak menimbulkan rasa sakit disuntikan terlebih dahulu. Jadi kayak menyuntikkan itu kan ketika kita dapat yang kemarin vaksin untuk yang Sinovac itu disuntikkan kan kita juga nggak ada rasa sakit gitu ya. Tapi ketika disuntiknya Moderna itu krosot banget, bahkan rasanya jarumnya saya nggak tahu yang dapat Moderna seperti itu. Jadi ada yang imunisasinya itu tidak menimbulkan rasa sakit dengan jarum yang sama efeknya. Jadi nanti di antara dua itu yang tidak menimbulkan rasa sakit akan diberikan terlebih dahulu, baru nanti yang satunya diberikan berikutnya. Soalnya misalnya boten kalau yang sakit diberikan dulu, anak udah kejar duluan. Suntikannya secara intramuskular berarti masuk ke dalam ototnya, dilakukan secara cepat dan tanpa melakukan aspirasi. Kadang cepat banget disuntiknya, terus langsung cabut udah, tinggal kedep rampung gitu. Jadi nggak sing digawe suwe banget gitu, alon-alon kuning, nyabut alon-alon ya tambah suwe malah tambah traumatis juga buat anak. Jadi itu suntikannya cepat, bahkan dalam hitungan 1 detik lah nanti selesai. Ini yang sudah dilakukan Lombok Barat, Lombok Timur. Ini pencanangannya. Untuk tingkat penerimaan di sini 74,5 sampai 81%, dan ini sudah termasuk tinggi. Harapannya nanti di wilayah Puskesmas Wanayasa 2 itu penerimaannya paling tidak juga segini. Targetnya berapa? Di atas. Targetnya berapa untuk yang PCV? 80%. Gitu. Paling tidak 80%. Dan kita punya wilayah yang di situ memang selama ini vaksin apapun, imunisasi apapun menolak. Itu yang menjadi PR. Ketika di situ penolakannya adalah alasan berhubungan dengan keyakinan dan keagamaan, kita dari Puskesmas, dari lintas sektor, biasanya kami datang dengan kepala desa, dengan kader, sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi karena memang masalah keyakinan, itu akhirnya kami dari Dinas Kesehatan juga sudah angkat tangan. Diserahkannya kemana? Diserahkannya ke Kemenang, kantor agama, untuk bisa menjelaskan. Karena terus terang kalau saya menyampaikan di sini kok terus di situ hubungannya dengan agama dan kayak gitu, saya angkat tangan. Itu, saya sudah angkat tangan duluan yang seperti itu. Keilmuan saya, ilmu agama saya untuk menjelaskan juga tidak sehebat yang menentang, jadi seperti itu.
Karena yang menentang itu takon A, dijawab untuk jawaban A, dia pasti bisa menggok. Jadi ada A plus gitu. Itu yang jadi sulit. Intinya kalau kita biasa ngomong sama anak, Bu Arab kita menjelaskan seperti apapun masih ada alasan untuk ngeyel, alasan untuk ngeyel ini seperti itu. Gitu. Jadi yang seperti itu sudah di luar tanggung jawab Dinas Kesehatan karena sudah diserahkan ke Kemenang untuk pembinaannya. Dan laporannya ke sana saya baru tahu kemarin ketika dijelaskan sama Pak Yon di Karangkobar itu, laporan ke sananya itu bukan kok di sana menolak vaksin enggak. Di sana ada wilayah yang karena menolak vaksin akan berpotensi menjadi sumber KLB. Itu yang menjadi perhatian seperti itu. Jadi di wilayah itu karena dia menolak vaksin, yang menolak vaksin hampir sebagian dari masyarakatnya akan dilaporkannya ke atas. Wilayah itulah yang akan menjadi sumber bahaya munculnya KLB karena di sana belum ada perlindungan. Beda dengan yang wilayah yang di situ capaiannya sudah di atas 80%. Di sana sudah ada perlindungan di mana kita kemarin herd immunity gitu ya, kekebalan kelompok di mana kelompok yang diimunisasi dia akan menjadi pelindung untuk kelompok atau orang-orang yang tidak bisa diimunisasi karena memang faktor kesehatan. Capaian untuk vaksin COVID dosis 1 di Kabupaten Banjarnegara sudah di atas 90%, untuk yang dosis 2 juga sudah di atas 80%. Untuk yang dosis 3-nya saja yang masih di bawah 40%. Itu Kabupaten Banjarnegara. Tapi kemarin kita masih aman karena dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain juga kita bukan yang terendah. Dulu kita pernah menjadi yang terendah, akhirnya kita dapat droppingan sebegitu luasnya. Sampai dari polsek kayak gitu ya, pendataan saat itu kita benar-benar turun. Dalam satu hari saya bisa screening 1.500-an orang. Itu 1.500, dan kalau panjenengan ketemu dengan saya ketika vaksin massal seperti itu, saya jarang, bahkan tidak pernah menyerahkan screening itu ke teman-teman saya yang lain. Makanya ada di mana ya, pas di Jatilawang itu, heran, dari peserta nomor 1 sampai yang terakhir saat itu 1.500 lebih. Kok ya iso ngomong, jadi ya serak nih Bang. Tapi saya akan lebih yakin ketika di situ saya screening sendiri, dan saya yakin panjenengan dan masyarakat yang lain juga akan merasa seperti itu. Meskipun ketika saya datang bareng sama teman-teman ya nggak ada yang, jarang juga yang tahu Bu Dokter Sengeli. Ketika kita datang dengan seragam puskesmas, di situ semua yang datang adalah dokter. Datang ke puskesmas, siapapun yang ditemui di sana mesti ngomongnya dokter. Kalau saya sampai guyon, kayaknya misalnya orang sing teko bengi-bengi sing nemoni Pak Rahono itu penjaga malam. Bisa-bisa juga ngomongnya saya ketemu sama Pak Dokter malam di sana. Oh ya Rahono wali-walinya. Karena nek dengar dari dokter nggak usah lama-lama sekolah kedokteran. Jadi petugas puskesmas nanti lama-lama akan jadi dokter gitu ya. Gitu. Penerimaannya seperti ini, tadi kita butuh dukungan dari Pak Camat, dari panjenengan, dari desa, kepala desa, tim penggerak PKK desa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama dengan kami nanti agar capaian yang ada di wilayah kita sesuai dengan target. Karena ketika Banjarnegara di bawah target, pasti gerakannya akan lebih menekan gitu ya, represif atau seperti apa gitu, penekanannya akan lebih luar biasa. Sama seperti ketika COVID kemarin, kita benar-benar untuk menaikkan capaian vaksin semua diterjunkan sampai sing doneng dalan wae dicegatin vaksin kayak gitu. Jadi harapannya kita nggak usah sampai segitu. Saya pun di puskesmas saya selalu menyampaikan ke teman-teman, yang penting kita itu ada berada di zona aman. Nek paling apik engko ya ora apik. Paling elek apa meneh. Yang penting di situ nek misalnya ono warna merah kuning hijau, kita itu di hijau, tapi jangan di hijau yang paling tinggi karena akan jadi percontohan Mbak. Iya, jadi percontohan, dan ketika jadi percontohan ya kita akan didatangi. Nek didatangi kayak ngopo repote ya gitu kan. Makanya yang penting kita hijau, tapi hijau sing aman. Yang bener aman. Sebenarnya bener apa enggak sih ya Mbak ya?
Saya nggak tahu benar apa mungkin ada yang pokoknya kudu jadi yang terbaik kayak gitu. Zona aman lah, zona aman. Ini untuk angka kasus tadi kenapa di Lombok Barat dan Lombok Timur, karena di sana kasusnya paling banyak. Dari ini gambaran grafik untuk angka kejadian pneumonia anak-anak dengan gangguan nafas itu tadi dari 2016 awalnya sebelum ada imunisasi, 2017 ada intervensi imunisasi, dan di 2018 ini yang hijau di sini ada penurunan. Gitu, okay. Harapannya seperti itu. Yang tadinya misalnya di wilayah Wanayasa 2 kok ada 2 yang pneumonia, harapannya setelah nanti imunisasi ini diterima untuk kedepannya tidak ada lagi. Kalaupun batuk pilek ya batuk pilek yang biasa saja. Ini rencana instruksinya untuk pembagian kabupaten-kabupatennya ya. 2020 Jawa Timur, Jawa Barat, 2021 Jawa Tengah. Nah, untuk Jawa Tengah itu sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2021. Tapi kita tahu sendiri kemarin di 2021 kita masih fokusnya masih ke COVID. Bahkan posyandu saja banyak yang sering ditiadakan karena saat itu kita tidak boleh berkumpul, apalagi di sini adalah bayi yang di situ resikonya masih sangat tinggi. Vaksin pneumokokus akan menjadi program nasional di Indonesia pada tahun 2022 ini dari komitmen Menteri Kesehatan. Rencana perluasannya ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dari 2022-2023. Untuk introduksi vaksin PCV diperlukan persiapan yang matang pada daerah sasaran dan kerjasama antar lembaga. Makanya panjenengan hadir di sini dalam rangka mempersiapkan sasaran masyarakat itu tadi ya. Dari rekomendasi dari Ikatan Ahli itu tadi bahwa PCV umur 2 bulan dan 3 bulan dan 1 booster lagi nanti umur 1 tahun. Diberikan bersama-sama dengan pentavalent yang tadi yang saya sampaikan. Di situ nanti akan ada 2 suntikan di kaki kanan dan kaki kiri. Pemberian imunisasi ganda multiple injection insya Allah aman dan efektif. Kementerian Kesehatan merencanakan percepatan vaksin baru termasuk PCV tahun 2022. PCV dimasukkan ke program imunisasi nasional dan perlu dilakukan surveillance aktif terhadap kasus pneumonia. Harapannya nanti setelah kita ada imunisasi PCV ini, kita punya angka tahun ini, tahun sebelumnya, tahun ini dan tahun depan. Harapannya tahun depan angka pneumonia sudah lebih rendah daripada tahun ini. Sudah selesai. 2 saja yang saya sampaikan karena memang itu yang menjadi program mendesak. Untuk PCV ini bulan Oktober. Jadi untuk yang bulan September PR untuk sekolah ya, bias. Kalau yang Oktober nanti kita mulai dengan PCV. Mungkin nanti ketika memasuki bulan Oktober juga saya bakalan sowan lagi ke desa-desa kayak gitu. Pak Eko jangan bosen sama saya, Bu Eko. Sering banget. Desa Wanaraja sering banget kemarin didatangi dari RSUD. Saya datang Pak kemarin Pak, tapi saya terus pulang. Saya datang karena di situ tamu dari RSUD sudah ada di ruangnya Pak Eko. Saya pulang dan ternyata sudah kelihatan Pak. Saya sudah dilihat dan akhirnya saya ditutupi ke puskesmas. Gitu ya. Jadi untuk Desa Wanaraja akan jadi apa ya, semacam mendapatkan pembinaan, bukan pembinaan ya, ya pendampingan terkait masalah kesehatan dari RSUD Banjarnegara. Kayak gitu kemarin baru datang untuk survei. Untuk pelaksanaannya belum tahu kapan, kemarin baru data-data kita sampaikan. Salah satunya di sini juga permasalahan kesehatan ibu dan anak yang menjadi permasalahan di Desa Wanaraja. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya ada 2 imunisasi baru. Untuk imunisasi yang TCV yang barusan saya sampaikan itu akan kita mulai pada bulan Oktober dengan sasaran nanti adalah bayi usia 2 bulan sampai dengan 3 bulan kurang 1 hari. Dan untuk bias akan kita mulai di bulan September
Dan nanti sasarannya adalah kelas 1 dan kelas 5 di bulan September. Untuk yang bulan Oktober sasarannya kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Gitu ya. Nanti kami mohon untuk yang guru KS yang sudah membawa data sasaran untuk kita rekap untuk permohonan vaksin ke kabupaten. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keikhlasannya paling 3 menit Bapak Ibu. Ibu Dr. Yulia saya hormati. Terima kasih sekali hari ini kita sudah bisa duduk bersama. Dan selamat hari ini kelihatannya banyak pihak yang bisa hadir. Bapak Kades, tokoh-tokoh organisasi juga saya lihat hadir. Ada dari NU maupun Muhammadiyah, ada Mbah Gito, ada Pak Narya dan sebagainya bisa hadir. Ini merupakan forum yang sangat bagus sekali. Insya Allah dengan banyaknya pihak yang bisa berkumpul bersama, program ini akan berjalan dengan lancar semoga. Nah, berkaitan dengan ini ada hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan vaksin HPV, karena ini berkaitan dengan anak sekolah khususnya kelas 5 untuk HPV ini. Satu saya tanyakan, andai kata pas pelaksanaan vaksin HPV ini ada anak yang tidak hadir, mungkin karena ikut orang tuanya kemana atau karena sakit, ini terus tindakan kita bagaimana? Apakah disusulkan ataukah pihak puskesmas nanti yang akan menjadwal untuk penyusulan ini, mengingat ini sangat penting dan juga sangat eman-eman kalau terlewatkan. Tadi kan disampaikan kalau kita bayar sendiri 750.000 kan eman-eman banget, padahal ini gratis. Harapan kita sih semua anak kelas 5 baik SD maupun MI di Korwilcam Depora Kecamatan Wanasa ini bisa terjaring semua. Jangan sampai ada yang tidak eman-eman, pitung atau seket peng ya kan eman-eman. Terus ini juga tadi manfaatnya sangat bagus sekali karena kedepannya kan ini sangat memprotek anak terutama perempuan. Semoga semua bisa terhindar dari situ. Ibu-ibu yang belum IVA ya dipersilahkan kalau mau mencoba. Saya pernah sekali dulu, gratisan juga. Kemudian yang kedua, persiapan sekolah apa yang harus kita siapkan dari pihak sekolah? Apakah cukup menyiapkan anaknya atau mungkin memberi saran anaknya harus sarapan atau gimana? Nanti mohon untuk dijelaskan. Dan yang ketiga harapan kami untuk pihak puskesmas seperti biasa yang datang ke sekolah-sekolah. Kami nggak tega dengan Pak Joko atau mungkin yang lain yang jauh-jauh Pandan Penanggungan, Iwaran Kajian juga anaknya harus jauh ke sini. Demikian, terima kasih sekali untuk semua pihak hari ini dan selamat untuk Puskesmas 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, ataupun sangat saya senang dengan yang hadir segini banyaknya, berarti informasi yang saya sampaikan bisa diterima oleh banyak orang. Seandainya nanti ada satu yang terlewat, yang satunya bisa mengingatkan, dan ini wujud dukungan dari wilayah Puskesmas Wanayasa 2 terhadap kami yang seperti ini justru menambah semangat. Terus terang kami dengan yang hadir seperti ini, semangat kami juga semakin bertambah karena harapannya nanti penerimaan masyarakat sama seperti penerimaan panjenengan semua yang hadir di sini. Kemudian untuk yang seandainya ada siswa yang tidak hadir, sama seperti yang kemarin sudah kita laksanakan, ketika di hari pelaksanaan siswa itu tidak hadir, nanti akan kita lakukan sweeping. Ya, jadi misalnya sasaran dari Pak Joko di situ untuk kelas 5 ada 10, tapi ketika pelaksanaan hanya ada 8, yang 2 akan masuk ke catatan kami. Berarti di sana yang belum 2. Gitu. Ketika nanti biasanya sudah selesai pelaksanaan semua, kita akan rekap. Untuk SD ini masih kurang 2, SD ini kurang 2, dan nanti akan kita komunikasikan. Yang 2 itu mau seperti apa? Apakah mau diantarkan ke puskesmas ataukah nanti bidan desa biasanya? Ketika pelaksanaan itu kita bisa datang berombongan, berdua, bertiga, atau berempat seperti itu ke SD tergantung jumlah sasarannya. Untuk sweeping, untuk yang suntikan sweeping itu nanti paling kita pasrahkan ke bidan desa untuk susunannya seperti itu. Jadi insya Allah nanti semoga semua bisa terjaring, dan yang tidak bisa divaksin ketika jadwal sesuai dengan yang dijadwalkan nanti akan masuk ke sweeping, disusulkan bisa. Terima kasih. Kemudian untuk yang persiapan sekolah sama seperti biasanya, kita nanti menentukan jadwalnya panjenengan
sinkronkan dengan jadwal kami kayak gitu ya. Nanti kami datang ke SD mau tanggal berapa, jumlah sasarannya berapa untuk menentukan petugas dari kami juga. Dan yang disiapkan sama, disosialisasikan, disampaikan ke anak dan ke orang tua. Dan nanti tetap sarannya harus sarapan dulu gitu. Seperti yang sudah-sudah gitu ya. Nggak ada persiapan khusus, jadi nggak harus seperti COVID Pak, nggak harus natani meja gitu ya. Nggak harus natani meja, saya harus boleh sinyal ya gitu. Saya kemana-mana bawanya sinyal karena kita harus entry. Kalau ini tidak, jadi nanti kami datang sebisa mungkin kami sesuaikan jumlah petugas kami dengan jumlah sasaran. Kalau sasarannya banyak otomatis kami datang lebih banyak. Kalau sasarannya sedikit kami akan datang lebih sedikit, biar nanti pelaksanaannya tidak sampai molor, tidak sampai mengganggu jam kerja, jam sekolah, jam belajar anak kayak gitu. Gitu karena ini insya Allah efeknya tidak sampai yang pingsan atau apa kayak gitu. Seandainya kok nanti setelah pelaksanaan vaksin mau lanjut pelajaran juga harapannya pelaksanaan cepat nanti bisa segera diselesaikan. Jadi bareng-bareng dari kelas sana kelas ini biar bareng ora do saling. Biasanya anak-anak kan iseng ya, dawet-medenan gitu. Yang disontek kelas 1 dulu, sing gede meden-medeni dhisik kayak gitu. Giliran sing disontek sing gede malah sing gede sing karean drama biasa seperti itu. Kabur sing cilik wis nangis-nangis. Nek misalnya yang disontek yang kelas gede dulu, yang kecil sudah nangis duluan kayak gitu. Ya fenomena di sekolahan panjenengan luar biasa. Saya salut dengan Bapak Ibu guru. Saya dua anak dua di rumah saja kadang seperti itu. Bagaimana dengan di sekolah putrane banyak orang dengan berbagai macam karakter ya, ono sing manut, ono sing beling ngono gitu. Tapi masih dengan sangat sabar. Salut dengan guru-guru mulai dari TK malah suaranya sing banter banget. Guru SD kelas 1 juga luar biasa suaranya. Setiap hari seperti itu, akhirnya kita suaranya menebal sendiri otomatis akhirnya biasa gitu. Jadi luar biasa di sekolah maupun di puskesmas pasti punya keunikan masing-masing. Tapi kalau puskesmas datang kemarin pas vaksin COVID di SD saja, ya Allah nangani mau semono tok dan cuma 1-2 kali tok aja sebegitu ribetnya. Bagaimana panjenengan sing kudu ngadepi setiap hari. Nanti ujian sabar setiap hari. Gitu Bu. Terima kasih. Nanti kita persiapkan teman-teman sangat dukungannya. Semoga nanti semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita tidak dioyak-oyak karena sasaran yang masih kurang gitu ya. Kemarin yang menjadi catatan yang sebelumnya itu SD 3. Padahal Bu Endang luar biasa semangatnya. Iya, semangat itu. Iya, Bu Endang itu luar biasa semangatnya, tapi bagaimanapun juga kita dihadapkan pada masyarakat yang mungkin masih ada yang belum bisa menerima. Dan di MI Lego Science, di sana yang juga masih masih kesulitan. Kami benar-benar butuh dukungan dari panjenengan semua. Itu ada yang lainnya apa sudah? Oh, Cik, mau Pak? Ya. Apa ada program lanjutan untuk kelas 6 yang sekarang? Untuk kelas 6 Kalau ya? kelas, iya, maksudnya kan kalau yang untuk kelas 4 itu pasti ya, nanti kelas 5 mendapatkan, kemudian kelas 6 mendapatkan. Sekarang kelas 5 mendapatkan, kelas 6 mendapatkan. Tapi yang kelas 6 sekarang berarti kan sudah lolos. Apa ada program lanjutannya? Terima kasih. Kalau untuk saat ini yang menjadi sasaran memang baru kelas 5 saja ya. Kelas 5 saja. Untuk kelas 6 kita belum ada informasi kayak gitu. Saya kurang paham kalau untuk kedepannya kita belum tahu ya Bang ya. Jadi kalau untuk yang saat ini kita baru kelas 5 kayak gitu. Jadi yang kelas 6 memang dilewatkan apa gimana nih Mbak? Enggak paham. Oh, belum ada program lagi. Mungkin nanti ketika seandainya dilihat dari penerimaan di kelas 5-nya kok bisa tinggi, bisa jadi ada program lain. Tapi sampai saat ini yang menjadi program baru kelas 5 saja. Kelas 5 yang sekarang tahun depan dapat di kelas 6-nya, untuk dosis kedua ini kelas 4 juga naik ke kelas 5 untuk tahun depannya. Tapi untuk yang kelas 6 ini mau diapakan kita belum ada program belum ada info. Nanti kalau ada info pasti kita sampaikan lagi gitu. Begitu?
Sudah cukup. Oh, Jeh, monggo Pak. Iya. Jeh. Tadi disampaikan bahwa untuk saya ini permasalahan. Permasalahannya apa barangkali kami bisa membantu. Oh, Jeh. Nggih, matur nuwun sangat. Untuk Lego Science itu karena memang penolakan, Pak. Gitu. Bahkan untuk imunisasi kemarin bulan imunisasi anak nasional itu juga penolakan paling banyak dari desa Lego Science. Gitu. Dengan sasaran kemarin itu 9 sampai 59 bulan itu yang paling banyak menolak dari desa Lego Science 14 anak. Kayak gitu. Kemudian untuk yang kejar, sasaran kejar. Jadi kejar imunisasi program kejar itu untuk anak-anak yang terlewatkan imunisasi dasar lengkap yang lainnya. Itu pun untuk Wanayasa 2 capaiannya kemarin di kabupaten kita terendah. Itu karena yang kejar itu adalah memang orang-orang yang menolak dari awal. Jadi ketika ada program ini kita tekankan untuk dilakukan imunisasi, mereka tetap menolak. Kayak gitu. Jadi permasalahannya karena penolakan itu, Pak. Enjih. Iya, gitu. Matur nuwun sangat. Nanti butuh dukungan dari semua pihak, nggih. Karena sampai dengan saat ini memang yang menjadi permasalahan dan itu sudah diketahui sampai ke tingkat kabupaten itu desa Lego Science. Desa kecil dengan sasaran kecil, tapi yang tervaksin juga kecil. Gitu. Jadi di sana harapannya ya itu tadi karena berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan. Ya gitu. Gitu ya, ada lagi? Sudah cukup? Jadi, matur nuwun sangat sudah hadir di kesempatan kali ini meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang lain. Monggo nanti untuk ya guru. Oh jadwal, nyuwun tolong untuk yang guru UKS ditinggal ya Pak. Mohon izin Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah untuk guru UKS ya ditinggal bersama kami untuk penyusunan jadwal. Untuk yang lainnya monggo. Dan yang lainnya pindah nama sama dari saya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari mengenai vaksin PCV dan KBV. Seperti yang tadi diinformasikan oleh Dr. Yumi, untuk guru UKS bisa stay di sini, guru UKS dan komite sekolah. Kemudian untuk polsek, koramil, kepala desa, ketua masyarakat, ketua ormas siswa, kepala sekolah dapat meninggalkan ruangan. Oh iya. Terima kasih. Bisa pulang. Terima kasih dari kami. Boleh Pak.